Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 4 dalam mata kuliah Matematika Realistik. Kali ini kelompok kami akan membahas topik peran-peran soal kontekstual dalam RME. Adapun kelompok 4 ini terdiri atas Nelvita Melda Lubis, Novita Haryani, dan Ernayanti. Ide dasar dari matematika realistik adalah pembelajaran matematika dimulai dari situasi kontekstual. Artinya bahwa semua hal mengenai matematika sedapat mungkin diarahkan kepada kehidupan nyata si siswa atau yang berdekatan dengan kehidupan sehari-harinya. Contohnya, misalnya Bibi membeli sebuah pizza dan dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ani memakan 1/4 bagiannya dan Anto memakan setengah bagiannya. Kemudian soal yang dimunculkan adalah berapakah bagian dari pizza yang telah mereka makan? Kemudian berapa bagian dari pizza yang tersisa? Nah, itu kan contoh soalnya mendekati ke arah kehidupan sehari-hari yang biasa memang si siswa itu mungkin pernah makan pizza. Terus seperti untuk penjumlahan, guru dapat memberikan contoh misalnya 1 buah apel ditambah 1 buah apel akan menghasilkan berapa buah apel dan sebagainya yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pembelajaran matematika di sekolah haruslah bermakna dan berguna bagi anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya bahwa soal kontekstual matematika adalah merupakan soal-soal matematika yang menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami secara real, maksudnya nyata bagi si anak tersebut. Menurut Deleng, ada 4 macam masalah konteks atau situasi. Yang pertama adalah personal siswa. Personal siswa ini situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari si siswa sendiri, baik keluarganya, temannya, atau hobi atau kesenangannya. Contohnya, misalnya si A dan si B adalah teman sebangku dalam kelas 5, misalnya kelas 5 SD. Kemudian si A jarak rumahnya ke rumah si B adalah 5 km. Kemudian jarak rumah si A ke sekolah 3 km. Kemudian ditanyakan berapakah jarak rumah mereka. Nah, itu kan dekat dengan kehidupan si anak. Yang kedua adalah konteks sekolah atau akademik, yaitu situasi yang berkaitan dengan kehidupan akademik di sekolah, ruang kelas dan kegiatan yang terkait dengan proses pembelajarannya. Artinya bahwa soal-soal yang dikeluarkan ini harus sesuai dengan kehidupan pembelajaran si anak, baik itu SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Contohnya misalnya ditunjukkan sebuah gambar barisan siswa perempuan dan laki-laki. Misalnya soal yang keluar adalah jumlah barisan siswa perempuan berjumlah 10 dan simetri dengan barisan siswa laki-laki. Kemudian ditanyakan berapakah jumlah semua siswa. Dari barisan itu akan memperoleh berapakah jumlah siswa. Yang ketiga adalah konteks masyarakat atau publik. Situasi yang berkaitan dengan kehidupan aktivitas masyarakat di sekitar di mana siswa tersebut tinggal. Misalnya pasar atau mall atau ada minimarket. Pokoknya semua situasi publik yang dekat dengan kehidupan si anak. Jangan yang tidak pernah dilihatnya sama sekali. Misalnya Pak Anton menjual tahu berbentuk kubus dengan panjang 5 cm, dengan panjang sisi 5 cm. Wadah tahu Pak Anton berbentuk balok dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah jumlah tahu yang dapat dimuat dalam wadah tersebut? Soal ini bisa diberikan kepada anak dengan mengajak mereka misalnya ke pasar, ke tempat jualan tahu. Kemudian yang terakhir adalah konteks saintifik atau matematika, yaitu situasi yang berkaitan dengan fenomena dan substansi secara saintifik.
atau berkaitan dengan matematika itu sendiri. Misalnya kita berikan 3 buah bangun yang berbeda, kubus, balok, atau apapun itu, atau segitiga. Kemudian seperti ini contoh soalnya adalah dari 3 buah bangun yang tergambar ini, yang manakah yang luasnya yang terbesar. Jadi siswa dapat dengan melihat soalnya dia. Baik, selanjutnya berdasarkan tingkat realitasnya, Delaings membagi konteks itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tidak ada konteks, di mana tidak ada konteks masalah yang nyata, yang ada hanya soal dari topik matematika itu sendiri. Dalam arti soalnya dalam bentuk formal matematika, dan kita tidak bisa merubahnya ke dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, diketahui fungsi X sama dengan F4X dikurang 2. Tentukan nilai dari F3. Soal seperti ini kita tidak bisa merubahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dia merupakan konteks dalam formal matematika atau bentuk soal formal matematika. Yang kedua, tentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Soal seperti ini juga kita tidak bisa merubahnya ke dalam kehidupan nyata kita. Makanya Delaings membedakannya di soal seperti ini menjadi soal yang tidak ada konteksnya. Yang kedua, konteks kamuflase atau dress up, di mana soal-soal itu diperbaiki seolah-olah permasalahan sebenarnya. Soal-soal bisa dia ubah menggunakan bahasa cerita sehingga terasa bahwa soal tersebut memiliki konteks dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam persamaan linear dua variabel. Yang pertama, persamaan linear 2x ditambah y sama dengan 3 dan x tambah 3y sama dengan 4. Berapakah nilai x dan y? Dari soal ini kita bisa merubahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana si X tadi kita misalkan sebagai pensil dan si Y kita misalkan sebagai buku, sehingga soal itu bisa kita rubah menjadi 2 pensil ditambah 1 buku sama dengan 3 satuan, dan 1 pensil ditambah 3 buku sama dengan 4 satuan. Berapakah harga satuan pensil dan buku? Jadi soal seperti ini bisa kita rubah menjadi kehidupan sehari-hari kita atau konteks kamuflase. Ketiga adalah konteks relevan dan esensial. Soal-soal betul-betul memiliki konteks yang relevan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Contoh, kita lihat gambar. Ada kacamata dengan handphone dengan harga 5.000. Yang gambar kedua, 1 kacamata dengan 3 handphone. Dari gambar tersebut, persamaan pertama kita jadikan dia ke bentuk. Dari gambar pertama kita jadikan persamaan. Kita rubah, kacamata kita ganti dengan variabel X. Sedangkan handphone kita ganti dengan variabel Y. Nah, berubahlah menjadi 2X ditambah Y sama dengan 5.000. Sedangkan gambar kedua, kacamatanya 1, kemudian handphonenya 3. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 5.000. Tanpa tahu berapa harga masing-masing, mana yang lebih mahal kalkulator dan kacamata? Nah, kalau kita lihat, kita harus mencari berapa nilai X dengan Y-nya. Yaitu kita gabung dengan cara mencari dengan secara eliminasi atau substitusi. Dari hasil itu, setelah kita gabungkan, maka nilai 1 kacamata itu adalah 2.000, sedangkan 1 handphone itu adalah 1.000. Nah, kemudian berapakah kalkulator yang dapat dibeli seharga 5.000? Karena harga kalkulator adalah 1.000, maka dapat dibeli sebanyak 5 buah. Sedangkan nomor 3, berapakah harga 1 kalkulator, 1 kacamata? Berarti kalkulator itu adalah 1.000, sedangkan kacamata adalah 5.000. Tujuan penggunaan konteks untuk menopang terlaksananya proses pembentukan model, konsep, aplikasi, dan mempraktekkan skill tertentu. Memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum memecahkannya. Kesimpulan, dalam PMRI
atau RME, konteks berguna untuk pembentukan konsep, akses dan motivasi terhadap matematika, pembentukan model, menyediakan alat untuk berpikir, menggunakan prosedur notasi gambar dan aturan. Realitas sebagai sumber dan domain aplikasi, latihan kemampuan spesifik di suatu tertentu. Matematika. Mungkin teman-teman sekalian dari kelompok kami, kelompok 4, itu saja bahasan yang bisa kami berikan. Jika ada teman-teman yang memberikan saran, silahkan berikan komentar di YouTube, di link YouTube di bawah ini, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan untuk akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.